Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian, program Iqra yang Allah muliakan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada sahabat yang mulia ini, yaitu adalah Khabbab bin Arat. Suatu ketika Ummu Ammar al-Khuzaiyah pergi ke pasar budak. Dia ingin membeli seorang budak muda untuk dijadikan khodamnya dan untuk memungut hasil dari pekerjaannya. Maka diperiksalah wajah-wajah para budak yang disejajarkan untuk dijual itu. Pilihannya jatuh kepada seorang anak laki-laki yang masih belum balik. Tubuhnya sangat kelihatan sehat, di wajahnya tampak tanda-tanda anak dusun yang sangat cerdas. Hal itu merangsang Ummu Ammar untuk membeli budak tersebut. Lalu ia membayarnya dan dibawanya lah pulang. Di tengah perjalanan, Ummu Ammar bertanya kepada anak itu, "Siapakah namamu, wahai anak?" Lalu ia menjawab, "Namaku Khabbab." "Siapa nama bapakmu?" kata Ummu Ammar. "Al-Arrat," jawab bocah itu. "Kamu berasal dari mana?" kata Ummu Ammar. "Saya berasal dari Najd," kata Khabbab. "Kalau begitu engkau anak Arab," kata Ummu Ammar melanjutkan. "Ya, saya dari Bani Tamim," jawab anak itu menjelaskannya. "Kenapa engkau sampai ke Mekah dan berada di tangan para pedagang budak?" tanya Ummu Ammar selanjutnya. "Pada suatu hari, satu kabilah Arab merampok di kampung kami. Binatang ternak kami dicurinya, para perempuan ditawannya, dan anak-anak semua ditangkapinya. Aku termasuk salah satu anak yang ditangkap oleh mereka. Kemudian aku pindah dari tangan satu ke tangan yang lain, hingga aku sampai di Mekah." Ummu Ammar menyerahkan budaknya kepada seorang pandai besi Mekah untuk belajar membuat pedang. Dalam tempo yang sangat singkat itu, anak itu sudah mahir dalam membuat pedang yang kuat dan bagus. Seiring perkembangannya, Khabbab semakin tinggi dan tubuhnya semakin besar. Ummu Ammar menyewa sebuah bengkel dan melengkapinya dengan peralatan yang diperlukan. Kemudian Khabbab disuruhnya bekerja di bengkel itu untuk memungut keuntungan dari Khabbab membuat pedang. Dalam waktu singkat, Khabbab sudah terkenal di seluruh kota Makkah sebagai ahli membuat pedang yang bagus. Maka ramailah orang membeli pedangnya. Di samping keahliannya, ia juga sangat jujur, kata-katanya selalu benar. Semua itu sudah tentu menambah daya tarik orang pembeli pedang tersebut. Walaupun di usia yang sangat muda, Khabbab memiliki akal yang sempurna, mempunyai pertimbangan dan kebijaksanaan seperti yang dipunyai para orang yang sudah tua. Bila ia selesai bekerja, di saat-saat seorang diri ia berpikir tentang masyarakat jahiliyah yang tenggelam dalam kerusakan, sejak dari mata kaki sampai ujung rambutnya. Kebodohan yang merata, kesesatan yang membutakan kehidupan masyarakat Arab merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh menakutkan Khabbab. Dia merasakan dirinya sendiri sebagai salah satu korban dari masyarakat itu. Tidak begitu lama ia menunggu, ia melihat seberkas cahaya memancar dari mulut seorang pemuda Bani Hashim, yakni bernama Muhammad bin Abdullah. Khabbab lalu pergi menemui Muhammad dan mendengar ucapannya langsung. Khabbab merasa sangat kecil di hadapan Muhammad karena kebenaran yang diucapkannya. Maka diulurkanlah tangannya kepada Muhammad sambil mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Tercatatlah ia adalah orang yang keenam yang memeluk agama Islam di muka bumi ini. Khabbab tidak takut-takut mengatakan di depan umum perihal ia telah masuk Islam. Kabar itu sampai pula kepada Ummu Ammar yang menjadi majikan Khabbab. Ummu Ammar marah bukan kepalang. Dengan ditemani saudaranya, yakni Ziba bin Abdul Uzza dan sekelompok pemuda Bani Khuza'ah, Ummu Ammar pergi menemui Khabbab di bengkelnya tersebut. Didapati mereka Khabbab sedang sibuk bekerja. Ziba langsung menghampiri Khabbab. Lalu ia berkata, "Kami mendapat kabar yang belum kami percayai kebenarannya." "Apa itu?" kata Khabbab. Ziba melanjutkan, "Tersiar kabar engkau telah keluar dari agama nenek moyang, lalu engkau mengikuti anak Bani Hashim, yaitu Muhammad. Betulkah itu?" Khabbab menjawab, "Ya, aku telah keluar. Aku beriman kepada Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Aku tidak mengakui berhala-berhala sesembahan Anda. Aku mengakui sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul yang diutusnya." Selesai kalimat Khabbab menyentuh pendengaran Ziba dan rombongan, mereka memukuli Khabbab dengan tangannya, menendangnya, melemparinya dengan apa saja yang didapat di dekat itu. Khabbab lalu pingsan dan rubuh ke bumi, tidak sadarkan diri dalam keadaan babak belur. Berita penganiayaan Khabbab sangat cepat tersebar dan tersiar di seluruh kota Mekah, seperti cepatnya api menjelar ke kayu bakar yang kering. Orang banyak terheran dan kagum atas keberanian Khabbab, karena selama ini tidak ada seorang pun yang berani menyatakan dirinya Islam di hadapan orang banyak, terutama kemajikannya. Para pemimpin Quraisy tentunya tergoncang dengan peristiwa yang didengarnya ini tentang Khabbab.
Dalam pikiran mereka tidak pernah terlintas seorang budak pandai besi saja seperti budak Ummu Anmar itu begitu berani keluar dari garis daripada kekuasaan mereka, bahkan yang terus terang mencela Tuhannya dan menghina agama nenek moyangnya. Pada suatu hari ketika para pemimpin Quraisy berkumpul di dekat Ka'bah, antara lain tampak Abu Sufyan bin Harb, Walid bin Mughirah, Abu Jahal bin Hisham, dan lain-lain, mereka bermusyawarah tentang dakwah yang dilancarkan oleh Muhammad. Mereka bersependapat bahwa semakin lama semakin hari agama baru ini semakin luas dan bertambah kuat. Karena itu mereka memutuskan untuk menupas agama baru itu sampai ke akar-akarnya sebelum bertambah meluas dan semakin besar. Setiap kabilah harus menekan para anak buahnya yang menjadi pengikut Muhammad, kalau perlu dengan siksaan yang berat, sehingga ia kembali kepada agama nenek moyang atau biar dia mati karena siksaan. Penyiksaan yang dilakukan Syibah bin Abdul Uzza dan kaumnya terhadap Khobab adalah sebuah contoh yang dilakukan mereka pula terhadap orang yang lain. Di saat panas sedang sangat teriknya dan sinar matahari bagaikan membakar bumi, mereka membawa Khobab ke lapangan terbuka berbatu-batu yang panas. Di sana mereka membuka pakaian Khobab dan menukarnya dengan baju besi. Sesudah itu, Khobab mereka tinggalkan berjemur tanpa diberi minum. Setelah mereka perkirakan Khobab hampir pingsan, mereka mendatanginya seraya berkata, "Bagaimana pendirian Anda tentang Muhammad?" Khobab menjawab, "Dia hamba Allah dan Rasulnya. Dia mengeluarkan umat manusia dari gelap gulitanya dunia ini hingga cahaya yang terang benderang." Lalu Khobab dipukuli oleh mereka sampai mereka puas. Lalu ditanya pula oleh mereka, "Bagaimana pendapatmu tentang Lata dan Uzza?" Maka Khobab menjawab, "Kedua-duanya hanyalah boneka atau patung saja, tidak memberi madarat atau tidak memberi manfaat." Ummu Ammar hilang pertimbangannya karena sangat marah. Sehari sesudah itu didatanginya Khobab. Diambilnya besi yang sangat panas dari bengkel, lalu diletakkannya di kepala Khobab hingga kepala Khobab berasap seperti terbakar. Khobab lalu jatuh dan pingsan. Atas penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan Ummu Anmar dan saudaranya yakni kepada Khobab, lalu Khobab berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Madinah, Khobab telah bersiap-siap hendak turut hijrah bersama rombongan pertama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memperkenankannya untuk segera pergi, kecuali setelah menyaksikan doanya diperkenankan oleh Allah terhadap Ummu Anmar yang telah menyiksanya. Ummu Anmar menderita sakit kepala yang belum pernah diketahui jenis sakit kepala apa yang dialaminya itu. Karena sangat sakit, Ummu Anmar menjadi lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Anaknya telah berusaha mengobati kemana-kemana, tetapi jangankan penyakitnya sembuh, malah semakin parah. Seorang memberi nasihat, penyakit Ummu Anmar tidak akan sembuh kalau tidak diobati dengan tusukan besi panas di kepalanya. Lalu karena ingin sembuh, maka pengobatan dengan tusukan besi panas di atas kepalanya itu dilakukan oleh Ummu Ammar. Tetapi seperti pengobatan-pengobatan sebelumnya, jangankan penyakitnya sembuh, malah makin parah. Bahkan kepalanya terbakar oleh tusukan besi panas tersebut. Khobab hijrah ke Madinah dalam pelukan kaum Ansor. Khobab dapat menikmati ketenangan yang tidak pernah dirasakan sejak lama. Hatinya tentram berada di dekat Nabi yang mulia tanpa khawatir akan sesuatu gangguan yang mengganggunya. Ia turut berperang bersama Rasulullah SAW dalam perang Badar. Kemudian ia turut pula bersama beliau dalam perang Uhud. Dalam peperangan ini, Allah menyejukkan hati Khobab ketika ia menyaksikan Syibah bin Abdul Uzza, saudara Ummu Anmar, tewas di tangan Asadullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Usia Khobab cukup panjang sehingga ia mendapati masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang keempat, yakni Ali bin Abi Thalib. Ia hidup di bawah perlindungan mereka dengan kehidupan terhormat dan mulia. Pada suatu hari, Khobab datang menghampiri Umar bin Khattab. Khalifah memberikan tempat terhormat kepada Khobab di dalam majlis. "Tidaklah seorang pun yang boleh duduk di tempat ini selain kamu dan Bilal," kata Umar. Kemudian Khalifah bertanya kepadanya tentang penderitaan yang pernah ditanggungnya karena penyiksaan oleh kaum musyrikin terdahulu. Khobab malu hendak menceritakannya, tetapi setelah didesak oleh Umar, maka Khobab menyingkapkan baju di punggungnya. Setelah dilihat, Umar pun lari karena tidak tahan melihatnya. Umar bertanya, "Mengapa sampai begitu?" Kaum musyrikin menyalakan kayu api sampai membara. Kemudian mereka membuka pakaianku, lalu menarikku dan mendindurkanku terlentang di atas bara api itu, sehingga dagingku terpisah dengan tulang. Lalu api itu padam karena air yang menetes dari tubuhku. Di akhir hidupnya, Khobab menjadi kaya sesudah menderita kemiskinan yang sejak lama itu. Ia memiliki harta yang tidak pernah dimimpikannya berupa emas dan perak. Tetapi harta itu ia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khobab takut akan dihisab nanti di hari kiamat karena kekayaan yang dimilikinya akan mendapatkan sisa dari Allah Subhanahu wa taala jika tidak amanat baginya. Beberapa sahabat Khobab pernah bercerita, "Kami masuk ke rumah Khobab ketika ia sakit hampir meninggal. Lalu ia berkata,
Di tempat ini ada uang 80.000 dirham. Setiap orang yang datang untuk meminta, maka tidak akan saya tolak, dan saya mempersilahkan untuk mengambil sendiri uang yang di dalam kotak itu. Kemudian ia menangis. Lalu orang di sekitarnya bertanya, "Mengapa Anda menangis, wahai Khabbab?" Ia menjawab, "Aku menangis karena sahabat-sahabatku banyak yang telah meninggal, sedangkan mereka belum mendapatkan upah di dunia. Aku masih hidup sampai kini dan memperoleh harta yang sebanyak ini. Aku takut kalaulah harta ini sudah merupakan pahala bagi amalku dan aku tidak mendapatkan pahala lagi di akhirat nanti." Ketika Khabbab meninggal, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berpidato di kuburannya lalu berkata, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Khabbab. Dia Islam karena merindukan Islam, dia hijrah karena taat, dan dia hidup sebagai mujahid. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beramal baik." Masya Allah, Alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama kisah Khabbab bin Arad yang luar biasa. Sehendaknya kita seorang muslim, seorang mukmin memiliki kesabaran yang luar biasa. Yang pertama, sabar akan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar menaatinya, sabar untuk menjalankan dan bersabar di dalamnya. Yang kedua adalah sabar untuk terus menjaga dari hal-hal yang dilarang Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir adalah sabar dari setiap ujian yang kita alami, sehingga tidaklah pahala yang sesuai dengan orang-orang yang sabar kecuali adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Qulu qouli hada astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.